membahagiakan diri sendiri karena belum ada yang membahagiakan. Apakah aparatur negara, apakah peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan Pancasila? Iya betul. Apa tindakan presiden selanjutnya terhadap aparat tersebut? Kalau kaitannya dengan Pancasila ada yang mendasarkan itu dasarnya adalah dengan putusan MK, saya kira itu tidak tepat karena tidak diikuti di amarnya. Ada pendowngradean Pancasila dari Pancasila, Trisila, Ekasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Fasya dari Fasya untuk Bangsa. Ya, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di acara podcast Fasya. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya Pak Abdullah Triwahyudi ya Pak. Pak Abdullah Triwahyudi MH ya. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ini Mbak Lisma juga sehat kan? Alhamdulillah. Selalu sehat Pak ya. Ceria terus Mbak Lisma. Iya, harus Pak. Soalnya sekarang kondisinya lagi normal kayak gini mah memang harus berusaha untuk lebih membahagiakan diri sendiri. Karena belum ada yang membahagiakan. Sebentar lagi kali. Oke. Ya, baik Pak, hari ini kita akan membahas tentang rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila. Ya, haluan ideologi Pancasila yang saat ini itu sudah banyak diperdebatkan di berbagai kalangan, baik dari tokoh agama, dari pemerintah, dari mahasiswa, dari masyarakat terutama. Entah kenapa ini tiba-tiba pemerintah, bukan entah kenapa ya, tapi memang rancangan undang-undang HIP ini sudah menjadi agenda prolegnas. Ya, ini yang sampai ke kita. Nah, ada beberapa hal yang membuat masyarakat itu ribut, termasuk tokoh masyarakat juga ya, dari tokoh agama, misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, karena ada persoalan-persoalan tertentu. Misalnya tentang dalam rancangan undang-undang HIP itu ada pemerasan terhadap makna Pancasila, katanya ada Ekasila, Trisila, kemudian ada juga tudingan terhadap komunisme. Nah, kira-kira dalam pandangan Bapak nih selaku dosen pengajar hukum, ya dosen pengajar hukum dan saat ini juga aktif dalam LKBH ya Pak ya. Jadi sebenarnya narasumber kita ini sudah tepat karena selain akademisi juga sebagai seorang praktisi. Nah, ini kita ingin mendengar nih pendapat Bapak dari perspektif Pancasila. Kalau kita flashback ke belakang itu seperti apa Pak sebenarnya? Oke, kalau kita berbicara tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ya, itu kan memang awalnya itu diusulkan dari legislatif atau DPRD dan pada akhirnya masuk prolegnas dan itu banyak mendapatkan ketidaksetujuan dari beberapa elemen masyarakat ya. Dari elemen masyarakat, ulama, kemudian dari akademisi juga banyak yang menolak untuk RUU HIP ini. Nah, kalau kita lihat dari sejarah tentang Pancasila sendiri, sebenarnya Pancasila itu kan sudah ada ya sejak Indonesia itu belum lahir ya. Itu artinya Pancasila itu sudah diterapkan, sudah diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat ya, sudah ada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu, apakah itu nilai ketuhanan, apakah itu nilai kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan ataupun keadilan ya. Itu kalau kita lihat sejarah di abad ke-7 ada kerajaan Sriwijaya, kemudian abad ke-14 ada kerajaan Majapahit. Nah, di situ Pancasila itu sudah diistilahkan di situ. Ada istilah Pancasila Krama. Nah, itu ada di kitab agama Hindu Tripitaka. Ya, nah, kemudian secara resmi di zaman Majapahit itu oleh Raja Hayam Wuruk ya, Pancasila Krama itu dimasukkan ke dalam aturan-aturan negara atau kerajaan Majapahit itu tercantum di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca.
kalau dilihat dari isi ya Pancasila Krama itu kan Pancasila kemudian ada krama. Panca itu 5, sila itu dasar, krama itu dari tata krama. Ada beberapa larangan-larangannya ada di situ. Ada 5 ya. Ada tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, ya, seperti itu. Nah kemudian juga dari sisi ketatanegaraan juga diatur ada 5 sila juga. Ada tentang ketuhanan, kemanusiaan, kemudian bersatu, kemudian ada kerakyatan dan juga keadilan untuk semuanya. Nah ini apa namanya yang ada Pancasila itu ada, terbukti ada sebelum Indonesia itu merdeka. Nah kemudian dalam perkembangannya itu kan akhirnya muncul kolonialisme di Indonesia, masuk kolonialisme Belanda ke Indonesia. Nah nilai-nilai Pancasila itu semakin terkikis ya, apa namanya oleh pemerintahan kolonial pada waktu itu tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan apa ya istilahnya ditempatkan dalam pemerintahan atau mungkin dilakukan pengembangan atau pembinaan oleh kolonial pada waktu itu. Nah, baru di tahun 1900-an itu munculnya gerakan-gerakan pemuda. Kita ketahui ada gerakan atau organisasi Budi Utomo. Ya. Dilanjutkan lagi ada organisasi Serikat Dagang Indonesia. Sampai komunis Pak ya, organisasi komunisme juga ya. Ada juga pada waktu itu muncul organisasi komunisme, ada Indis Partai, ada Serikat Islam. Nah kemudian puncaknya itu di tahun 1928 ada deklarasi, ada Sumpah Pemuda di situ, di mana apa namanya bersumpah satu nusa, satu bangsa dan seterusnya. Bahkan nih Pak, sebenarnya itu ada sampai desas-desus komunisme ini sebenarnya berafiliasi terhadap pemerintah-pemerintah tertentu pada saat apa namanya masa-masa awal kemerdekaan itu. Nah, ya kalau berafiliasi saya kira tidak ya, tapi yang saya lihat di sini pada waktu itu Presiden Soekarno mungkin memposisikan ada di tengah-tengah ya, artinya kan mencoba untuk merangkul semua elemen yang ada di situ, apakah itu elemen agama, apakah dari elemen apa namanya nasionalis atau juga dari elemen komunisme. Nah ini maunya mungkin dirangkul bersama, tapi kalau dikatakan itu ada apa namanya afiliasi, kok saya tidak menyatakan seperti itu, tapi hanya presiden penguasa pada waktu itu ingin semuanya itu dirangkul dan itu bisa bersatu untuk membangun Indonesia seperti itu. Itu ya. Terus kemudian kalau dilanjutkan lagi Pancasila itu terlahir ya dari sidang BPUPKI yang pada waktu itu kan Indonesia kan dikuasai oleh Jepang. Jepang itu kan maunya ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka membentuk BPUPKI. Nah, ada tim 9 di situ terdiri dari tokoh-tokoh nasional, ada dari elemen agama, nasionalis, kemudian dari apa namanya wilayah Indonesia, Jawa, ada Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Nah, itu ada usulan beberapa dasar negara dari Berarti sebenarnya Pak, maaf ya saya potong Pak ya. Jadi sebenarnya Pancasila ini bisa kita katakan sudah mengakar terhadap masyarakat Indonesia pada saat itu, hanya ditemukan oleh, maksudnya dibentuk oleh Soekarno itu dalam artian bukan semata-mata tiba-tiba kemudian Pancasila itu hadir, tidak ya. Tetapi memang itu adalah hasil kristalisasi dari masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau hari ini kemudian ada rancangan undang-undang HIP ini kan menjadi kontroversialnya itu kenapa? Karena seolah-olah masyarakat ini baru mau dikembalikan ke Pancasila, padahal kayak sebenarnya enggak ya? Ya, kalau kembali lagi ke masalah pembentukan dasar negara pada waktu itu. Pada waktu itu memang Soekarno salah satu pengusul dasar negara dan di dalam pidatonya pada tanggal 1 itu apa namanya mengajukan
istilah ya dengan Pancasila pada waktu itu. Yang selain Soekarno kan juga ada Muhammadiyah bin Supomo yang juga mengusulkan dasar negara. Gitu. Nah, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu bukan berarti apa ya, itu adalah dibentuk atau dibuat oleh Presiden Soekarno, tapi itu merupakan satu konsensus. Betul. Konsensus bersama. Betul, itu. Karena apa? Karena ketika pembahasan dasar negara ini kan juga ada dialektika di situ kan. Ada dialektika memang pada saat itu. Jadi ada, sudah terkristalisasi. Kemudian karena pada saat itu memang situasinya memang membutuhkan ideologi dasar negara, akhirnya kemudian diramulah oleh Soekarno dan apa yang disampaikan oleh Soekarno, Pancasila itu kan juga hasil apa namanya pemikiran beliau kan seperti itu, melihat keadaan seperti itu. Sebelum-sebelumnya ternyata Pancasila itu sudah ada dan akhirnya apa namanya mengusulkan sila-sila yang ada diusulkan oleh Presiden Soekarno. Nah, di dalam proses itu kan akhirnya yang disepakati yang di awal itu kan apa yang dimuat di dalam Piagam Jakarta kan begitu. Ada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan lagi apa namanya akan menjadi bias. Atau mungkin bisa jadi malah akan memposisikan mendowngrade Pancasila itu sendiri. Iya betul. Gitu. Jadi memang yang sedang rame dan masyarakat itu menjadi ribut-ribut itu karena berbagai pendapat itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya rancangan undang-undang HIP ini belum jelas kelihatan tujuannya. Apakah memang ingin, jadi kan ada beberapa isu Pak ya. Ada yang yang menuding bahwa rancangan undang-undang HIP ini memang diperlukan itu sampai dengar pendapat ahli itu ya, pendapat umum itu dari Prof. Jimli dan Prof. Aji itu memang beliau mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu diperlukan agar pada intinya masyarakatnya itu ya masyarakat yang berpancasila. Tetapi kemudian ada juga yang menuding bahwa sebenarnya RUU ini itu difokuskan untuk tujuan penguatan terhadap lembaga tertentu. Ya, itu yang menjadi persoalan di masyarakat karena memang belum masyarakat itu tidak melihat tujuannya sebenarnya apa gitu. Ya. Kalau dari beberapa perkembangan di sini RUU HIP itu kan bisa jadi itu memang untuk penguatan lembaga tertentu. Dalam ini adalah BPIP. Dari beberapa yang literatur yang saya dapatkan, artinya BPIP ini kan dibentuk dengan peraturan presiden. Nah, khawatirnya nanti ketika ganti presiden ini dibubarkan kan seperti itu. Nah, maka perlu undang-undang yang mengatur tentang lembaga BPIP itu sendiri. Artinya payung hukum itu dibuat lebih tinggi dengan undang-undang. Nah, memang di dalam RUU HIP itu ada di situ tentang BPIP-nya juga, itu tentang kewenangan, kemudian tentang tugasnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari awal tentang pembentukan ini juga bisa jadi selain tujuan untuk penguatan BPIP juga bisa jadi inginnya mungkin dikarenakan ideologi Pancasila ini sudah semakin tergerus, maunya itu ditampakkanlah, diperbaikilah. Itu. Tapi kenyataannya itu ada permasalahan, malahan tidak memberikan solusi tapi malah memberikan permasalahan. Iya betul, permasalahan. Jadi memang karena rancangan undang-undang HIP ini kan ada yang menyebutnya itu, kalau Pak Refli Harun itu menyebutkan bahwa sebenarnya ini rancangan undang-undang apa sih, hip hop katanya. Karena ada hip-hipnya dan PIP-nya. Nah, ini kita melangkah ke persoalan PIP ini loh. Jadi kan
kemarin menjadi kontroversial dan menjadi ditangguhkan rancangan undang-undang HIP ini, tapi kemudian ada lagi rancangan undang-undang PIP-nya ini. Nah, dalam pandangan Bapak selaku dosen hukum di Fakultas Syariah dan juga kepala LKBH ini dalam memandang persoalan ini seperti apa? Pada awalnya RUU HIP itu kan namanya kan RUU pembinaan haluan ideologi Pancasila. Di dalam rapat di DPR itu akhirnya pembinaan itu kan di drop menjadi tinggal haluan ideologi Pancasila. Jadi sebenarnya sama aja Pak ya. Nah, artinya ketika terjadi gejolak di masyarakat, HIP ini katanya mau diganti namanya menjadi PIP, tapi nggak tahu. Padahal substansinya sama. Resmi atau belum ya. Tapi kalau itu diganti ya harusnya dimulai dari awal, karena naskah akademiknya kan akan berbeda. Betul. Naskah akademik yang digunakan untuk RUU HIP dengan RUU PIP kan akan berbeda. Iya, oke. Jadi memang dalam rancangan undang-undang, saya pun juga setelah membaca rancangan undang-undang HIP ini memang yang menjadi persoalan dan membuat masyarakat ribut itu memang ada satu pasal di situ, ada satu pasal yang memang agak membingungkan ya. Kenapa? Karena saya pikirnya ada indikasi bahwa sebenarnya pengusul dari rancangan undang ini tidak bisa move on. Kenapa? Karena ada pasal 7 tidak salah ya, pasal 7 Pancasila ini kemudian diperas Pak. Jadi kita main peras-peras juga gitu. Diperas dari Ekasila kemudian menjadi Trisila. Padahal itu kan sebenarnya gagasan yang sudah ditolak dulu. Nah kok sekarang tiba-tiba kemudian dimasukkan lagi, itu kan membuat tanda tanya. Apa agenda sebenarnya dari pasal ini? Jangan-jangan sebenarnya ya betul karena ada muatan ingin membangkitkan kembali komunis. Nah itu gimana menurut Bapak? Ya. Kalau pasal 7 itu memang murni dari pemikiran atau usulannya Bung Karno pada waktu pembahasan tentang dasar negara. Itu ya mungkin itu terpengaruh pada masa sekarang. Artinya apa? Pancasila itu kan sudah merupakan kristalisasi. Maunya mungkin yang lebih dikristalkan lagi, mungkin menjadi sampai nano atau mikro nano. Gitu ya. Nah, artinya mungkin seperti itu. Tapi kalau dilihat kembali tentang konsensus bersama pendiri bangsa, sebenarnya tidak ditolak Trisila, Ekasila pada saat itu, tetapi yang menjadi persetujuan bersama, konsensus bersama itu Pancasilanya, bukan Trisila maupun Ekasilanya. Kalau nanti itu sudah merupakan dikristalisasi lagi, mau apa? Artinya Pancasila itu kan kelima sila, masing-masing itu saling terkait, tidak bisa akhirnya menjadi 3, akhirnya menjadi 1 kan ya. Kalau orang mengistilahkan mungkin saling terkait. Betul. Ya betul. Jadi memang Pak, karena maksud saya kita kan melihat bahwa Pancasila ini yang hadir di hadapan kita pada saat ini, saya pikirnya sudah tidak bisa diotak-atik 5 Pancasilanya itu. Dan adapun Trisila dan Ekasila pada saat itu kan saya pikirnya sudah selesai rumusannya pada saat itu. Kemudian sekarang kalau ingin diperas lagi, nah itulah yang membuat sontak masyarakat itu pada ribut, terutama dari golongan ormas tertentu, misalnya NU, Muhammadiyah, bahkan MUI juga. Tapi kemudian memang sebenarnya yang membuat masyarakat itu juga banyak yang menuding itu karena ketakutan seperti Orde Baru Pak. Ya, jadi Orde Baru pada saat itu kan memang Pancasila ini dijadikan sebagai dasar untuk bertindak otoriter. Nah takutnya sekarang pun itu juga yang menjadi kebangkitan seperti itu lagi yang akan muncul. Jadi kalau kita petakan, kalau kita lihat sekarang itu Pancasila ini kemudian seolah-olah masyarakat dipaksa mengikuti definisi Pancasila menurut negara, ya kan? Padahal Pancasila ini kan sebagai hasil kristalisasi. Tapi kemudian nanti kalau misalnya masyarakat itu dianggap bahwa perbuatan itu tidak Pancasila, malah akan membuat mereka menjadi takut.
kemudian karena makna Pancasilanya dimonopoli negara. Iya. Nah, seperti itu. Jadi dari pandangan Bapak mungkin kedepannya sebenarnya seharusnya seperti apa dalam memandang ini? Apakah memang perlu rancang undang-undang ini, ataukah sebenarnya tanda kutip apakah sebenarnya kalau kita lihat naskahnya ataukah seperti dipaksakan atau bagaimana? Kalau dipaksakan mungkin tidak ya ketika membuat itu. Tapi kalau ini nanti akhirnya menjadi PIP, itulah yang dipaksakan. Sama saja berarti Pak. Oke. Kalau dilihat dari tugas dan wewenang, tugas wewenang BPIP di dalam rancangan undang-undang itu kan ada melakukan pembinaan, ada melakukan evaluasi. Nah, ini yang menjadi tanda tanya ketika BPIP itu melakukan evaluasi, kemudian dia itu kan merekomendasikan kepada presiden, apakah aparatur negara, apakah peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan Pancasila? Iya, betul. Apa tindakan presiden selanjutnya terhadap aparat tersebut? Betul. Terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Iya. Padahal tentang peraturan perundang-undangan bisa enggak akhirnya presiden itu mencabut, kecuali itu peraturan yang dibuat presiden sendiri, misalkan PP atau Perpres. Ya, betul. Kalau ternyata itu hasil rekomendasi BPIP bisa, tapi kalau itu undang-undang dasar, undang-undang, bagaimana eksekusinya? Ini kan kesulitan untuk pelaksanaan. Artinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan itu harus bisa dilaksanakan, menjadi tanda tanya. Ya, betul. Nggak bisa dilaksanakan itu masalah yang timbul ketika kewenangan BPIP untuk melakukan evaluasi, kemudian memberikan rekomendasi. Nah, setelah ada rekomendasi, apa kelanjutan? Berbeda ketika kita berbicara tentang badan negara yang lain misalkan BNN. Betul. BNN kan jelas. Ya, misalnya ada lembaga tertentu yang perintahnya itu dari undang-undang, misalnya kalau BPIP kan dari Perpres saja. Enggak, artinya gini, memang dasarnya Perpres. Iya. Kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan bisa jadi karena ada perintah undang-undang dasar, atau undang-undang, atau karena ada perjanjian internasional, atau itu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, atau keperluan hukum yang itu memang harus diperlukan untuk ada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dari aspek tersebut ada yang mengatakan itu bisa didasari dari adanya putusan MK, putusan MK nomor 100 tahun berapa itu tentang parpol. Itu kan memang di dalam pertimbangannya itu kan memberikan pertimbangan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, bukan termasuk 4 pilar. Tetapi itu tidak diikuti di dalam amar putusannya. Nah, artinya apa? Karena kalau diikuti dengan amar putusannya juga enggak match. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan undang-undang parpol. Nah, berbeda, ada mungkin tentang batas usia pernikahan itu. MK kan menyatakan itu bertentangan dengan undang-undang dasar, dan MK menyatakan itu tidak berwenang untuk menentukan, yang berwenang adalah pemerintah. Nah, artinya apa? Di amar putusan itu yang berwenang pemerintah, maka bisa dibuat undang-undang. Nah, kalau kaitannya dengan Pancasila ada yang mendasarkan itu dasarnya adalah dengan putusan MK, saya kira itu tidak tepat karena tidak diikuti di amarnya itu. Misalkan amarnya memerintahkan melakukan perubahan undang-undang tertentu, nah itu baru bisa dilakukan. Sementara mengenai Pancasila ini tidak ada amar yang tertentu. Kemudian kalau itu berkaitan dengan keperluan hukum, ya bisa jadi itu masuk diperlukan. Jadi memang rancang undang-undang HIP ini atau PIP ini menjadi kontroversial di berbagai kalangan, termasuk ormas, termasuk juga dari pakar hukum. Nah, makanya yang kemudian menjadi pertanyaan itu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari dari berbagai pihak ini, katanya bolehkah
menyebut Trisila dan Ekasila sebagai dasarnya dasar. Berarti maksudnya kalau Pancasila itu dasar negara, berarti mungkin maksudnya Pancasila itu Ekasila dan Trisila itu dasarnya dari dasar Pancasila. Kalau yang namanya dasar itu kan satu. Oke. Dasar-dasarnya lagi kalau Nah, dikali lagi kan makanya ini pertanyaan ya. Dan itu menjadi konsensus di pembentuk negara kita yang dipakai itu adalah Pancasila. Kalau kita menggunakan Trisila, Ekasila itu kan kembali lagi untuk membicarakan, kecuali memang negara kita memang mau membuat rekomitmen lagi atau membuat rekonsensus lagi tentang dasar negara. Gitu. Sementara HIP itu kan enggak untuk mengulang satu konsensus. Iya, betul. Jadi sebenarnya masih banyak Pak yang perlu diperbincangkan, termasuk juga bagaimana dari kerangka hukumnya, kemudian bagaimana juga sebenarnya kan yang ingin dihadirkan rancangan undang-undang ini, kalau saya lihatnya sebenarnya adalah masyarakat pemerintah. Jadi pemerintah itu punya niat baik untuk menggerus akar-akar ideologi selain dari Pancasila. Artinya ada upaya-upaya untuk memangkas radikalisme. Seperti itu. Makanya kemudian lahirlah rancangan undang-undang HIP ini yang kemudian sontak membuat masyarakat itu seperti panas dingin. Biasa sebutnya panas dingin karena masyarakat itu sampai melakukan aksi demo dan sudah tertolak dari berbagai daerah. Nah, ini kemudian masih ada lagi Pak pertanyaan dari Instagram Fakultas Syariah ya, IG Fakultas Syariah. Ini dalam rancangan undang-undang HIP itu kan sebenarnya kalau kita lihat yang ingin dibahas adalah Pancasila sebenarnya ya, Pancasila. Tetapi kemudian sebenarnya kita harus flashback lagi kalau dari kerangka hukumnya dalam teknik peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang tata urutan peraturan perundang-undang itu kan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Berarti isinya adalah asas. Tetapi kemudian jika kita lihat di dalam rancangan undang-undang ini berisi banyak tentang definisi, kemudian tidak bersifat operasional, padahal isi dari undang-undang itu kan sebenarnya bersifat mengatur ya gitu ya Pak ya. Apakah kemudian memang sebenarnya rancangan undang-undang HIP ini kalau saya lihat ya dari naskah akademiknya itu apakah memang perlu untuk diperbaiki kalaupun misalnya negara ini tetap ingin melanjutkan atau seperti apa? Oke, kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum dan kemudian dikaitkan dengan RUU HIP. Nah, pada awalnya RUU HIP itu kan untuk masalah pembinaan, tetapi ternyata di dalamnya mengatur ingin menafsirkan ada penafsiran terhadap Pancasila, padahal itu kan sudah final, nggak perlu ditafsirkan ya, sudah Pancasila apa hasil yang ada sekarang ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, itu tadi pertanyaan dari Cino Cilik dan Anissa Ari yang mengajukan pertanyaan di akun IG Fakultas Syariah. Ya, kaitannya dengan Trisila, Ekasila itu kan bukan merupakan konsensus. Konsensus yang terjadi adalah menggunakan istilah Pancasila. Isinya apa? Ya, isinya seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu. Betul, makanya kalau kita kita menyambut baik upaya pemerintah untuk memangkas radikalisme ini, karena sebenarnya kalaupun RU ini tidak hadir, sebenarnya kan ada berbagai aturan yang disiapkan oleh negara untuk memangkas radikalisme. Misalnya ada pasal makar di dalam KUHP, kemudian ada Undang-Undang Pertahanan Negara, dan ada juga TAP MPR. Nah, mungkin terakhir dari kesimpulan Pak ATW, Pak Abdul Triwahyudi berkaitan dengan rancangan Undang-Undang HIP ini sebaiknya kedepannya seharusnya seperti apa? Oke, kalau dilihat dari aturan pembentukan perundang-undangan, ada beberapa masalah ya kaitannya dengan konsiderannya itu mengatakan untuk sebagai pedoman bagi aparatur
negara, kemudian kepada masyarakat. Apa kalau dilihat dari penafsiran secara kontrario berarti aparat kemudian masyarakat tidak menggunakan Pancasila selama ini. Betul. Nah, kemudian dasar hukumnya juga tidak menggunakan TAP MPR 2566. Betul sekali. Nah, ini kan dikhawatirkan munculnya itu yang paling bahaya. Paham-paham terlarang. Ya betul. Itu. Ya itu yang menjadi persoalan kenapa TAP MPR nomor 25 tidak dimasukkan. Ya, seperti itu. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Negara Perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang 15 2009 kan nggak ada di dalam konstitusinya malahan. Nah, ini berarti tidak menggunakan ini. Seperti itulah pembentukan. Kemudian dari kontennya isinya ada beberapa pasal yang itu mengadopsi yang sebenarnya itu bukan merupakan konsensus bersama, tetapi pemikiran dari atau usulan dari Bung Karno mau dimunculkan lagi. Kemudian ada pendowngradean Pancasila dari Pancasila, Trisila, Ekasila seperti itu. Nah, kemudian katanya dengan BPIP yaitu tadi ada beberapa yang mungkin akan ada missing link ketika BPIP itu memberikan rekomendasi. Nah, kemudian tindakannya apa terhadap aparat atau masyarakat atau perundang-undangan itu yang melanggar Pancasila ini yang nanti tidak akan memberikan solusi. Betul. Ya kami sih berharapnya sebenarnya pemerintah itu bisa segera move on, Pak. Maksud saya move on itu lebih baik kalaupun misalnya RU ini tetap mau dilanjutkan ya lebih baiknya mungkin diperbaiki naskahnya naskah akademik. Kalau RUHIP menurut saya tidak perlu diteruskan. Betul. Oke. Sebenarnya masih banyak hal Pak yang diperbincangkan, tapi karena waktu yang membatasi kita jadi memang rancangan undang-undang HIP ini atau kemudian menjadi PIP ini atau mungkin ada yang menyebutnya rancangan undang-undang hip hop oleh beberapa pakar hukum itu mungkin perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh pemerintah untuk melanjutkan ataukah sebenarnya lebih baik mengatur yang lain gitu, karena memang sebenarnya Pancasila ini sudah final dan yang kedua Pancasila ini harus ditafsirkan secara terbuka, nggak boleh ditafsirkan dimonopoli oleh negara karena itu memungkinkan memunculkan trauma baru, trauma masa lalu di mana Pancasila itu kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi untuk tindakan supervisif oleh aparatur negara karena dianggap bahwa tindakan masyarakat itu tidak Pancasilais gitu Pak. Terima kasih Pak Abdullah Triwahyudi selaku dosen hukum dan juga ketua LKBH atas diskusinya pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas masukan-masukannya dan tanggapannya. Kita akan bertemu lagi di session berikutnya, masih berkaitan dengan tema-tema yang sedang hot-hotnya yang akan diadakan oleh podcast Pasya. Terima kasih podcast Pasya dari Pasya untuk Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.